Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara, NIM 2311082. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen konflik menurut para ahli dan menurut penulis. Pengertian konflik. Konflik merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, maupun persepsi antara individu atau kelompok yang dapat menimbulkan pertentangan dalam organisasi maupun instansi pemerintahan. Konflik sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, kesalahpahaman, komunikasi, maupun perbedaan karakter antar pegawai. Pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Menurut Robbins menyatakan bahwa konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi atau akan mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepentingannya. Menurut Wirawan, manajemen konflik adalah proses yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan penyelesaian yang diinginkan. Menurut Stoner, manajemen konflik merupakan langkah yang dilakukan organisasi untuk mengarahkan konflik agar memberikan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Menurut Handoko, manajemen konflik adalah usaha untuk mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana sehingga tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Menurut penulis, manajemen konflik merupakan proses pengelolaan perbedaan pendapat atau perselisihan secara sistematis agar tidak menimbulkan kerugian bagi organisasi. Dalam pelayanan publik, manajemen konflik sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana perbaikan organisasi dan meningkatkan kinerja pegawai. Temuan masalah konflik dalam suatu organisasi pemerintahan. Gambaran kasus. Konflik yang ditemukan terjadi pada sebuah kantor pemerintahan desa. Konflik yang muncul antara masyarakat dan aparatur desa terkait lambatnya pelayanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan, surat domisili, dan pengurusan dokumen lainnya. Faktor penyebab konflik. Kurangnya komunikasi masyarakat, tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Keterbatasan SDM, jumlah pegawai yang sedikit menyebabkan pelayanan menjadi lambat. Disiplin pegawai rendah, masih terdapat pegawai yang datang terlambat atau meninggalkan kantor saat jam pelayanan. Sarana dan prasarana kurang memadai, peralatan kerja terbatas menghambat proses pelayanan. Tingginya harapan masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah. Dampak bagi masyarakat, ketidakpuasan terhadap pelayanan, menurunnya kepercayaan kepada pemerintah, timbulnya keluhan dan protes. Dampak bagi organisasi, menurunnya citra instansi, produktivitas pegawai menurun, hubungan antara pegawai dan masyarakat menjadi kurang harmonis. Analisis konflik. Konflik ini termasuk konflik antara organisasi dengan masyarakat menggunakan layanan. Konflik terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Langkah-langkah penyelesaian konflik. Pengkajian, analisis situasi, ditemukan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Analisis dan mematikan isu yang berkembang. Pimpinan melakukan klarifikasi terhadap isu yang berkembang di masyarakat mengenai pelayanan yang lambat. Langkah yang dilakukan, mengandalkan pertemuan dengan masyarakat, menjelaskan kendala yang dihadapi, memberikan informasi yang benar. Menyusun tujuan penyelesaian konflik adalah meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi keluhan masyarakat, meningkatkan kepuasan masyarakat, membangun hubungan yang harmonis. Identifikasinya, pihak yang terlibat konflik. Yang pertama aparatur pemerintah, yang kedua masyarakat pengguna layanan, yang ketiga pimpinan instansi. Identifikasi masalah, pelayanan yang lambat, komunikasi yang kurang efektif, kurangnya disiplin pegawai, keterbatasan fasilitas pelayanan. Intervensi, yang pertama mediasi.
Pimpinan menjadi mediator antara pegawai dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan pelayanan publik, pelatihan komunikasi, pelatihan etika pelayanan. Dan yang ketiga, perbaikan sistem pelayanan, membuat SOP pelayanan, menetapkan standar waktu pelayanan, menyediakan papan informasi. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Yang kelima, memberi sanksi dan penghargaan pegawai yang disiplin. Diberikan penghargaan sedangkan yang melanggar diberikan sanksi sesuai aturan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konflik dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang wajar terjadi. Konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, rendahnya disiplin pegawai, maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Melalui manajemen konflik yang baik, konflik dapat diselesaikan secara efektif sehingga tidak mengganggu pelayanan publik. Langkah penyelesaian konflik dilakukan melalui pengkajian, identifikasi masalah, dan intervensi. Dengan penerapan langkah tersebut, kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih baik. Saran, yang pertama, pegawai harus meningkatkan disiplin kerja. Kedua, instansi perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, komunikasi dengan masyarakat harus lebih terbuka. Sarana dan prasarana layanan perlu ditingkatkan. Dan evaluasi pelayanan harus dilakukan secara berkala. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.